Kalau ditanya berapa luas bangun persegi ini, maka kita dapat rumus yaitu panjang kali lebar. Oke, kita akan ketemu hasil lah. Tapi kalau sekarang aku tanya, berapa luas daerah ini? Berapa luasnya? Atau berapa luas daerah ini? Berapa luasnya? Kita nggak bisa pakai rumus biasa saja. Nggak bisa panjang kali lebar. Gimana kita carinya? Kita akan pakai integral. Kita akan melanjutkan materi kemarin tentang konsep dasar dari kalkulus. Jika kemarin kita sudah membahas tentang limit dan derivatif atau turunan, kali ini kita akan membahas tentang integral. Pada dasarnya adalah derivatif dan integral itu merupakan produk dari limit. Jadi bisa kita bilang bahwa limit itu menghasilkan derivatif atau turunan dan juga integral. Nah, kalau derivatif kemarin, kita mencari slope atau gradien pada titik tertentu. Contoh, kita mau tahu gradien di titik ini, ya kan? Kita pakai konsep derivatif. Nah, kalau integral, kita mencari luas atau area dari sebuah grafik. Sebagai contoh, saya pengen tahu berapa sih luas area di sini gitu. Di sini, ini berapa luasnya? Yang saya arsir warna pink atau ungu. Nah, kita pengen tahu luasnya ini berapa. Nggak ada rumusnya karena berbentuknya ini mencong ke atas. Nah, ini nggak bisa teman-teman. Kalau mungkin bentuknya kayak persegi, ya bisa kita panjang kali lebar. Itu ketemulah luasnya. Tapi kalau bentuknya kayak mencong, kayak gini, ini nggak bisa dong. Pakai panjang kali lebar biasa. Nah, makanya ini kita pakai konsep integral. Jadi pada dasar integral mencari area. Jadi seperti itu teman. Derivatif mencari titik singgung dari sebuah line atau ya pada titik ini gitu. Slope-nya berapa, gradiennya berapa. Sedangkan kalau integral mencari area di bawah kurva ini. Saya hapus dulu. Sebelum kita masuk ke integral, kita bahas dulu dari mana sih sumber integral itu ada gitu. Nah, di sini ada Riemann sum. Riemann sum di sini saya bahas hanya ada dua. Saya bakal bahas dua, yaitu left and point dan right and point. Oke. Di sini saya hanya bahas ini dulu ya, left dan right. Apa bedanya nanti kita bahas ya. Oke, kita di sini bahas left and point dulu ya. Nah, jadi Riemann ini dia pengen tahu sih berapa luas kurva di bawah ini dalam interval tertentu. Kita anggap aja dari A sampai B. A-nya 0, B-nya 8 ya. Nah, jadi dia pengen tahu nih, oh berapa sih luas kurva ini gitu. Luas di bawah kurva yang warna hijau ini gitu. Nah, jadi dia menggunakan pendekatan, dia bikin kotak-kotak. Jadi kita bagi dulu menjadi 4 kotak. Nah, selanjutnya adalah kita bakal bikin dia jadi kotak-kotak. Oke, kita bikin dia seperti ini. Kita lanjutin lagi. Dan lanjutin lagi. Nah, ini yang dinamakan dengan left end point. Jadi dia di dalam kotak gitu. Bedanya dengan right end point adalah, saya undo, kalau right end point itu kita bakal keluar, kita ambil titik kanannya. Seperti ini teman-teman. Nah, kayak gini. Oke, jadi ini right end point. Beda ya. Kalau right end point ini dia sampai keluar, tapi kalau left end point ini tadi di dalam sebuah kurvanya. Di sini kita bakal pakai left end point dulu ya teman-teman. Ini saya arsir dulu. Rumus dari persegi atau persegi panjang adalah panjang kali lebar.
si Riemann ini mirip konsep seperti itu. Jadi kita pengen tahu luas setiap kotak-kotak yang ada. Kotak dari 2 ke 4 kita kali berapa, panjangnya berapa, lebar berapa, kita kali 4 sampai 6 berapa, panjang kali lebarnya. Gitu teman-teman. Oke, ini saya hapus dulu. Adalah delta X. Oke, jadi setiap 2 ke 4 ini delta X, ini juga delta X ini. Delta X, ini juga delta X. Oke. Sekarang kita mau tahu tingginya gitu, ya kan? Tingginya itu adalah H. Gimana cara kita tahu H-nya? Kita masukin ke Fx ya, yaitu X kuadrat. Contoh, kita masukin 2 nih teman-teman. 2 itu berapa? Kalau dimasukin ke fungsi ini. Yaitu 4. X kuadrat 4. Sama 4 itu berapa? 4 masukin X kuadrat itu 16. Dan seterusnya teman-teman. Ya intinya dari H begitu. Ini saya ando aja biar lebih bersih. Kita tahu bahwa rumus luas dari sebuah persegi atau persegi panjang adalah panjang kali lebar. Nah, panjang di sini berapa? Delta X, ya kan? Di sini delta X nih. Nih, ya kan? Ini panjangnya. Sedangkan lebarnya kita bisa ambil H-nya. Oke, H-nya. Karena luas ini merupakan luas satu kotak doang ya. Tapi kita kan butuh 4. Di sini kita ada 4 kotak ya. Ya makanya kita harus jumlahin semua 4 kotak itu ya kan. Contoh aja nih teman-teman. Delta X adalah 2. Di sini sama semua ya. Panjangnya sama semua ya. 02, 2, 2 ke 4, 2, 4 ke 6, 2. Sama semua. Yang beda adalah H-nya. Setiap tinggi ini, setiap kotak ini memiliki tinggi yang berbeda-beda kan. Ya udah, 2 kali. Dan jadi H-nya berapa? 0. 0 kuadrat itu 0. Ditambah 2. 2 kuadrat itu berapa? 4. Ditambah 4 kuadrat itu berapa? 16 ditambah 6. 6 kuadrat itu berapa? 36. Oke, udah selesai nih. Delta X sama. Nah, makanya kita pakai notasi teman-teman. Notasi sigma. Kalau teman-teman tahu, ini I sama dengan 1, di sini N. Oke, ini artinya adalah I sampai ke N. Dari 1 sampai ke N. Dari delta X dikali dengan H. Gitu teman-teman. Nah, contoh kasusnya kalau kita nggak tahu, cara kita dapat delta X itu caranya adalah delta X sama dengan B minus A akhir kurang awal dibagi dengan N. Total kotak kita. Di sini kotak kita ada 4 ya. Ya udah, B-nya 8 dikurang 0 dibagi 4. 8 bagi 4 sama dengan 2. Oke, benar ya? 2 luasnya. Delta X-nya 2, teman-teman. Nah, H-nya yang beda. Ini aku hapus dulu. Oke, ini kita lanjutin aja nih ya, teman-teman. Hitungan yang tadi, ini saya pindahin dulu. Ini kita pakai tadi luas area sebelah kiri. Kita notasikan dengan AL aja ya. Left end point. Kita pakai end point. Sebelah kiri. Oke, kita hitung aja. 2 dikali dengan berapa nih? 36 tambah 16 tambah 4 adalah hasilnya adalah 56. Kita kali di 2 sama dengan 112. Kita udah dapat AL. Kita simpan di sini dulu ya. AL itu 112. Berarti kita asumsikan bahwa luas area di bawah kurva ini dari 0 sampai 8 adalah 112. Ini aproksimasi ya teman-teman. Ini baru kira-kira karena hasilnya nggak bakal tepat. Karena kalau kita lihat di sini di grafik masih ada sisa-sisa luas ya, area yang kita nggak hitung karena kita hitungnya pakai perseginya doang. Nah, jadi ini masih aproksimasi. Sekarang kita coba hitung yang sebelah kanan. Bedanya dari sebelah kanan adalah yang tadi kita bilang ya, kita bakal keluar dari grafiknya. Delta X kali H. Oke. Kita delta X adalah 2 sama. Nah, yang membedakan antara left end point dan right end point itu adalah titik mulainya. Nanti saya jelasin dulu, kita hitung dulu coba ya teman-teman. Oke, kita ambil dari 2. 2 kuadrat itu hasilnya 4. 4 kuadrat hasilnya 16. 6 kuadrat hasilnya 36. Dan 8 kuadrat hasilnya adalah 64.
Oke, kita coba hitung hasilnya adalah hasilnya adalah 120. Oke, kita kali 2, hasilnya adalah 240. Jika kita menggunakan right end point, kita bakal dapat aproksimasi luasnya adalah 240. Lagi-lagi ini hanya aproksimasi ya teman-teman, bukan hasil exactnya. Oke, bukan hasil tepatnya. Nah, kita lihat hasilnya berbeda ya teman-teman antara AL dengan yang right. Yang right hasilnya adalah 240. Nah, mungkin teman-teman bertanya kenapa hasilnya bisa beda gitu ya. Karena gini teman-teman, coba kita gambar lagi ya. Saya gambar 2. Kalau kita menggunakan left end point, kita kan tadi begini ya. Set. Nah, kita bakal kekurangan justru ya. Kekurangan area. Sedangkan kalau, ini ada 0 juga ya. Jadi ini datar karena 0 gitu. Nah, sedangkan kalau kita menggunakan right end point, kita bakal melebihi gitu. Kita ambil titik di sini, nah ini keluar. Kita ambil titik di sini, ini keluar. Kita ambil titik sini, ini keluar. Oke, ini biar jelas aja ya. Ini adalah left end point. Kalau ini right end point. Jadi udah jelas ya kenapa right point-nya ini bisa lebih besar ya, karena dia keluar gitu, melebihi, makanya dia lebih besar. Nah, kalau kita mau dapat hasil lebih akurat, kita bisa rata-ratain. Kita ambil rata-rata dari left dan right ini teman-teman. Ini saya hapus dulu ya. Kaitannya sama dengan 112 ditambah 240 dibagi 2. Hasilnya adalah 176. Nah, jadi menggunakan Riemann sum ini, kita bisa mengatakan bahwa kira-kira nih luas di bawah kurva ini adalah 176. Ingat teman-teman, ini masih kira-kira. Nah, kalau kita mau dapat hasil yang tepat banget, maksudnya exact gitu, ini kan hanya kira-kira, kita bisa coba pakai integral. Karena kita pakai x kuadrat, fx sama dengan x kuadrat, kita integralkan. Kita bisa integralkan si fx ini dari 0 sampai 8. Oke. Ya udah kita integralkan aja teman-teman. X kuadrat itu jadi x pangkat 3 bagi 3. Nah, karena kita punya batas, kita kasih dia batas dari 0 sampai 8. Jadi 8 pangkat 3 per 3 dikurangi dengan 0 pangkat 3 per 3. Hasilnya adalah 170,666 sekian. Bisa bandingin 170 ini dengan 176. Ya memang walaupun ini nggak tepat karena ini hanya aproksimasi atau kira-kira. Nah, tapi ini 170,66 ini merupakan hasil exactnya, oke? Ini hasil yang tepat. Kenapa? Mungkin teman-teman bertanya gitu, kenapa integral ini hasilnya bisa tepat gitu, sedangkan Riemann sum ini hasilnya nggak tepat gitu. Kita di sini ada 4 kotak gitu. Nah, kalau kita lihat di sini, seperti contoh soal tadi, kita ada 4 kotak. Nah, coba sekarang kita tambah jadi 8 kotak. Nah, kita bakal lihat ya bahwa di sini hasilnya akan lebih akurat. Karena di sini sisa area di atasnya ini bakal lebih kecil. Kalau kita tambah lagi, kita tambah terus sampai banyak. Nah, di sini hasilnya bakal jauh lebih akurat lagi. Karena kotak-kotak ini juga makin kecil, sisa-sisa areanya. Kalau kita tambah lagi, kita tambah terus, oke, sampai 100 kotak. Nah, ini akan kelihatan bahwa ini terisi penuh. Nah, sekarang apa sih pendekatan yang kita bisa lakukan adalah gimana jika kotak ini terdapat infinite kotak. Jadi banyak kotaknya nih, tak hingga gitu. Tak terhingga. Makanya kita akan mendapatkan hasil yang sangat akurat gitu. Jadi itulah yang kita akan lakukan. Pendekatannya adalah kita bakal bikin infinite kotak di bawah, maksudnya di bawah kurva ini teman-teman. Dari ilustrasi tadi kita dapat menyimpulkan bahwa n jumlah kotaknya. Semakin banyak jumlah n, maka dia bakal semakin akurat. Nah, kita mau n ini mendekati tak terhingga.
Oke? Karena semakin banyak, maka semakin akurat. Kalau n-nya tak terhingga atau jumlah kotaknya tak terhingga, maka hasilnya akan sangat akurat. Nah, kalau kita tahu rumus dari luas tadi, yang kita dapat adalah sigma dari I sama dengan 1 ke N adalah delta X dikali dengan F X ke I. Maka, kalau kita mau N-nya banyak, kita pakai pendekatan yang namanya limit. Limit dari N mendekati tak terhingga dari sigma N I sama dengan 1 dari delta X dikali dengan F X ke I. Nah, inilah teman-teman yang dinamakan Riemann's definition of integral. Oke? Jadi inilah konsep integral oleh Riemann gitu. Jadi dia mengatakan bahwa kalau n-nya atau jumlah kotaknya infinite, maka kita akan mendapatkan hasil yang exact gitu. Konsep dari integral. Jadi kalau ini adalah Riemann sum, nah kalau ini adalah Riemann integral. Oke. Nah, jadi konsep dari integral adalah seperti ini, teman-teman. Jadi intinya pendekatan dia adalah kita mau buat n atau jumlah kotaknya itu infinite, tak hingga banyaknya. Maka kita bakal dapat hasil yang akurat gitu. Seperti yang di awal saya bilang, limit itu akan menghasilkan derivatif atau turunan dan juga menghasilkan integral. Jadi kesimpulan video kali ini adalah pendekatan Riemann untuk mencari area di bawah suatu kurva. Dia menggunakan kotak-kotak yang jumlahnya tak hingga. Jadi contoh kita akan buat kotak di sini, buat kotak di sini, buat kotak terus sampai jumlahnya tak hingga dalam suatu interval tertentu. Dalam contoh ini A dan ini B. Jadi ketika kita punya infinite kotak di dalam daerah ini, kita bakal dapat hasil tepat atau hasil yang exact untuk luas di bawah kurva ini, teman-teman. Jadi itulah pendekatan Riemann dalam mencari luas area di bawah kurva. Dan juga kesimpulan dari konsep dasar kalkulus adalah ketika kita berbicara tentang derivatif atau turunan, kita akan berbicara mengenai gradien di suatu titik tertentu atau bisa kita bilang di titik singgung suatu garis kita. Dalam contoh kita mau tahu gradien di titik ini berapa, perubahan di titik ini berapa gitu. Nah, kita bisa pakai derivatif atau turunan, teman-teman. Sedangkan jika kita pengen tahu luas suatu daerah gitu, luas daerah di bawah suatu kurva, sebagai contoh, kita pengen tahu luas dari A sampai B, kita pakai integral untuk mencari luas di bawah kurva. Nah, itu jadi kesimpulan konsep dasar dari kalkulus, teman-teman. Kalau derivatif kita mencari gradien pada titik tertentu atau titik singgung suatu garis, sedangkan integral kita akan mencari luas daerah di bawah kurva. Itu adalah garis besar dari kalkulus. Jadi segitu aja, teman-teman, videonya. Semoga teman-teman mengerti. Terima kasih.